apa kabar? Semoga sehat selalu ya di rumah. Nah, program belajar di rumah kali ini kembali hadir dan juga Kakak Imron kembali munculkan diri ke hadapan kalian semua bersama dengan Ibu Gina Anggriana SPD. Ini salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Bandar Lampung ya. Nah, kali ini materinya apa sih Bu Gina yang akan kita bahas bersama dengan adik-adik di rumah? Tema kali ini adalah kita akan membahas tentang negosiasi. Oke, negosiasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti apa pembelajaran negosiasi? Langsung saja simak, ini dia penjelasannya. Assalamualaikum adik-adik pelajar semua. Bertemu lagi bersama saya Gina Anggriana SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi negosiasi. Dan untuk materi negosiasi pada hari ini saya menggunakan buku Produktif Berbahasa Indonesia karya Justina. Silakan disiapkan dan kita akan langsung memasuki materi yaitu negosiasi. Para pelajar di rumah, pernahkah kalian melihat penjual dan pembeli yang tengah melakukan proses tawar-menawar di pasar? Ataukah pernahkah kalian melihat proses negosiasi ataupun tawar-menawar yang dilakukan oleh seorang pedagang dan pembeli seperti lazimnya? Nah, itulah suatu proses tawar-menawar untuk menuju suatu kesepakatan, itulah yang disebut sebagai proses negosiasi. Negosiasi itu sendiri adalah proses yang membutuhkan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama melalui proses pengajuan dan persetujuan bersama. Nah, pelajar, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian negosiasi, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Ada berapa struktur teks negosiasi? Struktur teks negosiasi ada 5. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pemaparan pendahuluan dari pihak satu kepada pihak kedua. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan ini merupakan konsep yang diberikan dari pihak satu kepada pihak kedua. Yang ketiga adalah penawaran. Penawaran merupakan alternatif-alternatif yang diberikan dari pihak satu kepada pihak kedua untuk dipertimbangkan bersama. Dan yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan ini berisi tentang kesepakatan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah merupakan kesimpulan yang telah diambil oleh pihak satu dan pihak kedua yang harus dijunjung tinggi hasilnya bersama-sama oleh kedua belah pihak. Nah, belajar kalau tadi kita telah mempelajari tentang struktur teks negosiasi, sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah teks negosiasi. Ada apa saja kaidah teks negosiasi? Kaidah teks negosiasi ada 7, diantaranya yang pertama melibatkan dua belah pihak, pihak ke satu dan pihak kedua. Yang kedua menggunakan bahasa lisan. Nah, yang ketiga mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan. Nah, selanjutnya yang keempat ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Nah, biasanya ada tawar-menawar dan tukar-menukar ini ada barang yang ditawarkan dan ada tukar-menukar, artinya ada tukar-menukar antara barang dan mungkin uang juga mungkin atau barang ataupun jasa yang ditukar dalam proses negosiasi tersebut. Dan yang kelima, mengangkat keinginan atau hal yang belum terjadi. Ya, dikatakan belum terjadi karena dilakukan negosiasi dulu baru nanti akhirnya akan terjadi sepakat atau tidak sepakat. Dan untuk yang keenam, kaidah teks negosiasi adalah berhasil sepakat atau tidak sepakat. Ya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, para pelajar di dalam evaluasi ini harus disepakati oleh kedua belah pihak apakah hal yang dinegosiasikan berhasil atau tidak, disepakati atau tidak.
terjadi negosiasi atau tidak itu nanti ada di bagian evaluasi. Nah, para pelajar setelah mempelajari tentang struktur teks negosiasi dan juga kaidah teks negosiasi, sekarang kita akan belajar mengerjakan soal. Bisa kalian lihat di buku Produktif Berbahasa Indonesia, tepatnya di halaman 145, itu ada contoh teks negosiasi yang berjudul negosiasi membeli buku. Silahkan kalian baca, kemudian silahkan dijawab soal-soalnya. Soal yang pertama adalah, siapa saja yang bernegosiasi dalam teks tersebut? Yang kedua, apa yang menjadi objek tawar-menawar atau negosiasi? Yang ketiga, apa keinginan yang ditawarkan? Dan yang terakhir, apa keputusan akhirnya? Berarti untuk soal yang terakhir adalah yang ditanyakan evaluasi tersebut apakah berhasil atau tidak. Itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Para pelajar, bagaimana? Sudah selesai kalian kerjakan soal-soalnya? Jawabannya bisa kalian lihat di layar monitor yang ditampilkan ya. Nah, para pelajar yang budiman, itulah tadi pembahasan kita bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Bye.